dan akan ditayangkan di televisi. Kerjasama itu dari selama itu ya seperti itu. Mungkin pasti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di Sandika itu sudah 20 tahun lewat 2 bulan juga. Dan kemudian ada antara Sandika dengan Transvision ini sudah kerjasama bahkan sebelum saya ada di situ. Dan itu tidak pernah ada masalah. Jadi mohon maaf kalau kemudian saat ini ada masalah. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Bentar, saya potong kali sebentar. ya, Pak. Sudah diputus belum kontraknya? Sudah diputus, Pak. Ya, tapi kami tetap Saya perlu pastikan, Pak. Mau mentes, Pak. Nggak salah, Pak. Bener harus mau mentes. Dengan senang hati. Ini bukan drama nih, Pak. Tapi drama. Ya, tadi kan masih PR aja. Ya, nggak apa-apa, Pak. Lupa sih kita Pak, lupa ya. Kami ini terakhir hanya bekerja sama dengan Trans7. Dengan kalau TV lain itu sudah tidak, karena sudah habis masa kontraknya. Tinggal dengan Trans7, kemudian setelah pertemuan itu malamnya kami diberitahu bahwa kami diputus kontraknya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan di kantor kami karena kami terakhir itu menggarap dari Trans7 ini gitu Pak. Pak, Jadi saya betul. mau tanya, itu kan infotainment kan? Betul. Kenapa menayangkan seorang kayak tadi Pondok Pesantren? Apakah itu infotainment? Gimana? Kronologinya awal gimana ya? Sampai timbulnya video itu bagaimana? Apa ada pesanan dari Trans7 suruh bikin begitu? Apa memang dari PH sendiri yang bikin? Itu bukan infotainment, Pak. Infotainment Bentar dulu, Pak. Biar cerita, Pak. Pak, mau kronologinya. Kita kasih kesempatan aja. Ya. Ayo, terus lanjut. kronologinya Yang jujur aja Pak ya. Pak, Oke, kronologinya mungkin sudah ada, mungkin tinggal dikirim. Tapi memang kalau dalam pekerjaan antara redaksi Sandika, nama redaksi Exo Unsensor itu selalu ada koordinasi dengan redaksi dari Trans7. Nah kebetulan saya memang tidak bagian redaksi yang di sini nih Pak, karena teman-teman bagian redaksi ini merasa bersalah yang besar, terus kemudian pada stres, gitu Pak. Jadi kami mewakili, gitu Pak. Oke, sebentar. Sebelum lanjut. Oke. Bapak memiliki otoritas mewakili PH dan bisa menjelaskan atau tidak? Mungkin Jangan kalau- sampai gini, Iya. kita ngomong panjang kali lebar, Iya. Bapak bilang kata-kata. Ya, kalau untuk redaksi Kalau cuma hanya karyawan PH ya, ngapain gitu? Ya, saya mewakili bisa, cuma kalau untuk redaksian mungkin harus detail gitu Pak, harus detail gimana Pak? Gitu. ya silakan kronologi cerita, jangan saya mau pengen dengar. Sekarang gitu. Nah ini gimana? Bapak bilang sebentar, saya potong. Bapak bilang tinggal kirim, yang ini bilang belum dibikin. Jadi harus dirapikan dulu Pak karena kan menyangkut komunikasi. Kami harus betul-betul kronologinya itu tidak buat-buat gitu Pak. Tapi yang selama ini berjalan. Pendek aja. Kalau Bapak nunggu koordinasi lama lagi. Bukan ininya ada alurnya tuh Bapak ada. tahu nggak alurnya? Tahu. Oke, saya tanya sekarang. Ya jadi ya Saya tanya dulu. Ya. Program Unsensor yang kemarin, yang terkait tayangan yang viral itu pesanan Trans7 atau inisiasi dari PH? pertamanya awalnya itu kan kami mengajukan tema Pak. Mengajukan tema ke Trans7. Kemudian nanti sama-sama didiskusikan. Kemudian setelah temanya oke semuanya gitu. Kemudian dibikinlah narasi apa namanya? Ininya Sebentar Pak, sebentar, Pak. Yang memberikan approval itu dari PH atau dari Trans? Atau kedua belah pihak? Ini harus clear. Kalau Bapak approve, tadi bilang ini clear temanya, iya kan? ya Yang mengclearkan, yang mengdealkan itu dari PH atau dari Trans? Harus clear ini, harus jelas ini. ya kami menyodorkan kemudian kalau oke kami garap. Yang bilang oke siapa? Tapi yang terakhir Sudah. Iya, dari Trans7. ya. Dalam Karena ini kalau tidak produsernya oke ya? tidak tayang mungkin. Mas Egi dalam hal ini produsernya kan? Ya, Siapa? itu Mbak Dwi namanya. Bukan Mbak Ika ya? Bukan, Baik Dwi, baik ke bukan Badui. Mbak Terus, Dwi. tapi besarnya kan maksudnya? Gambaran besar yang tadi dia. Ya, maksudnya gini loh Mas. Saya nanya nggak apa-apa nih Pak. Iya. Nggak apa-apa saya nanya. Biar kita Enggak, mungkin saya sebagai bridging komunikasi saja Pak Yai Nyun Sewu ya Pak. Takutnya karena saya kan orang media gitu, saya coba mencoba Nyun Sewu ya Pak. Enggak mungkin dari Bapak Pak ini menyampaikan. Kamu kan tadi
hanya explore. Explore kan dari cuplikan-cuplikan banyak kan. Iya. Iya. Dari liputan juga Pak. Dari cuplikan banyak kan ya Pak. Dikompilasi aja. Cuplikan banyak kan Pak. Itemnya banyak kan ya Pak. Jualannya banyak kan. Nah itu mungkin Bapak ini ya. Kan kalau bilang setuju infotainment judulnya ini, tapi kan detailnya kan nggak dibahas kan. Detail dari isian belanjaannya itu dibahas kan. Kan ini temanya ini Pak. Betul. Tapi isinya kan nggak dibahas kan. Temanya 1, 2, 3, berapa segmen gitu. Tapi kan nggak didetilin kan. Ya, ini misalnya ini sumbernya dari Gitu, sini, Pak. sumbernya dari sini. Dia hanya poin-pointersnya saja, tapi sumber detailnya nggak ada. Gitu. Sebentar, saya ada Ngertiin beberapa aja. pertanyaan. Satu, Menurut saya nih Pak, saya nanya. Saya apa-apa. satu case ya Pak. Menurut saya ya Pak ya. Saya yang agak tidak berat terbuka semua. detailnya itu apa Pak maksudnya? Isi konten, isian dalamnya Pak, dalamnya. Ya di komunikasikan Pak. Ada Pak. Dalamnya. Ya. Pak, ada beberapa pertanyaan. Satu, ini kan program infotainment. Betul. Tuh, tapi kenapa? Ini pendidikan. Bapak agamanya apa? Islam. Agamanya Islam ya. Agama Islam. Padahal yang ditanyakan pondok pesantren. Tahu nggak pondok pesantren dari Boy berdiri tahun berapa Pak? Sebelum merdeka Pak, 1910. Dan itu tradisi pesantren kayak gitu. Nggak pernah ada yang bersoal. Saya bisa marah. Untuk saya orang hukum. Saya hukum double Pak. Saya ya ustaz ya pengacara. Dan tahu nggak Pak, laporannya sedang menyebar di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta. Karena apa? Dunia maya Pak itu. Laporan di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi ada semuanya. Bapak harus hati-hati. Dampaknya luar biasa. Karena apa? Al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah kejam daripada pembunuhan. Tapi terus yang kedua, apa maksud tujuan Bapak? Bapak ini bukan infotainment, ini dibuat guyonan, dibuat bercandaan, dibuat main-main. Apa maksud tujuan? Ini serius, ini nggak bercanda Pak. Ini menyangkut jutaan alumni pondok pesantren khususnya Lirboyo Pak. Terus yang ketiga, siapa yang punya ide seperti itu? Mestinya itu di awal nggak apa-apa. Siapa yang punya ide menayangkan itu? Terus berikutnya, siapa yang mengisi suara? Karena apa? Dari intonasi suaranya Pak itu sudah menghina Pak. Itu kalau sampai dia di luar tawan habis dia. Oke. Itu, jadi ada beberapa hal itu ya. Setelah itu ya. Oke. Konkret aja. Silakan. Jadi mohon Pak, alurnya kami minta Pak. Baik. Gitu ya. Baik. Bagian alurnya kami minta. Ya. Kemudian yang kedua, mana naratornya Pak? Narator itu sekarang dalam kondisi yang kalau banyak ketakutan. ketakutan perempuan itu. Nama lengkapnya siapa? Dira Fajriyah Larasati. Iya betul. Iya. Ini juga izin Pak Yai, saya coba ini. Iya. Yang tadi dibilang Dwi, makanya saya tanya jelas. Saya sampai tanya 2 orang. Saya bilang, Anda jangan bilang produsernya Dwi, nanti mereka menganggapnya produser itu kami. Jadi harus jelas, produser Dwi itu dari mana? Dari kami Pak. Nah bukan dari kita. Harus jelas nih, karena ini PH nih loh. Ya, Anda jangan membalikan fakta kayak gitu. kata. Ingat ya Mas, saya marah nih kalau ngomong kayak gini loh. Harus jelas, maksudnya emang PH tugasnya apa? Ya kan, detailnya apa? Jangan di bola nanti jadi bola Bapak disangka